Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang terhormat Bapak Ustadz Muhammad Soleh, Pak Ustadz Maskuri dan teman-teman sekalian, kemarin kita sudah membahas sedikit mengenai ilmu tajwid. Jadi kemarin kita sempat bahas hadis-hadisnya dan hukum mempelajari ilmu tajwid. Ya, ada dua hadis yang kemarin yang harus kita hafal. Yang pertama apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Hadis dari Utsman bin Affan, riwayat Bukhari, nomor hadis ke 5027. Harus hafal itu ya. Sekali lagi hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kita termasuk orang baik ini. Belajar iya, mengajarkannya iya. Nanti belajar mengajarkan Al-Quran setelah kita belajar ini. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ini muttafaq alaih nih, sahih hadisnya. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajrani. Kata Rasulullah SAW, orang yang belajar Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir dalam membacanya enak, kita dengar pun enak gitu kan, mahir dalam membacanya, hafal juga, maka dia itu adalah ma'a safaratil kiramil bararah. Kedudukannya sama dengan malaikat yang mulia. Derajat malaikat di sisi Allah itu ternyata beda-beda. Dan orang yang mahir baca Al-Quran sejajar dengan level malaikat yang paling tinggi. Nah, posisi kita di mana? Nah, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta bihi. Dan adapun orang yang membaca Al-Quran tapi terbata-bata. Saya punya teman yang ngaji sama saya nggak sebut murid, saya punya teman yang ngaji sama saya, belajar gitu kan. Pas nyampe ke surat Al-Zalzalah, susah banget itu ngajarinnya, Pak. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dia ikutin. Ija juljilatil ardu jiljalaha. Ja semua. Dibenerin salah lagi. Nah itu, wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syaqun, dan dia berat gitu kan, tapi berusaha. Lahu ajrani, dia punya dua pahala. Pahala yang pertama, pahala belajar tadi kan, khairukum man ta'allamal Qur'an. Pahala kedua ya dia sudah berusaha untuk membaca. Kenapa ilmu tajwid penting? Karena untuk menghindari dua kesalahan. Kesalahan yang pertama adalah al-lahnu jaliyah. Jadi kesalahan yang fatal, di mana kesalahan tersebut bisa merubah makna dari bacaan Al-Quran kita. Misalkan yang harusnya dibaca hamzah malah dibaca ain. A'udzu, harusnya kan hamzah. A'udzu. Yang harusnya dibaca ha malah dibaca ha. Misalkan
alhamdulillah, nah, gitu kan. Yang mestinya tidak kolkolah malah kolkolah. Misalkan lamnya itu dikolkolahin, kan banyak kayak gitu. Alhamdulillah, nah itu nggak boleh. Nah itu ya. Jadi al-lahnu jaliyah. Ada kesalahan yang kedua adalah al-lahnu khafiyah. Kalau al-lahnu khafiyah itu adalah kesalahan yang memang tidak merubah terhadap makna Al-Quran. Contohnya yang harus ikhfa malah kita tidak diikhfaakan. Yang harusnya dengung tidak dengung. Misalkan min qablu, harusnya kan min qablu, kita baca min qablu. Kita baca idhar. Bolehkah seperti itu? Ya, aturan dalam Al-Quran untuk praktek membaca Al-Quran itu hukumnya praktek atau menggunakan tajwid dalam membaca Al-Quran hukumnya fardu ain. Masing-masing kita dituntut untuk benar membaca Al-Quran. Ikhfanya, panjang pendeknya, kan gitu. Adapun mengetahui istilah-istilah tajwid itu hukumnya adalah fardu kifayah. Cukup satu orang dalam satu kampung yang mengetahui istilah-istilah tajwid. Misalkan idza jaa. Nah, jaa yang panjang itu disebut apa? Sebut apa itu? Idza jaa mad wajib muttasil. Istilah seperti itu perlu kita ketahui, cuma hukumnya itu, pengetahuan tentang itu fardu kifayah. Cukup satu orang terwakili gitu. Tapi untuk membacanya wajib, mau tidak mau itu harus panjang. Sepakat para ulama itu panjang. Panjangnya sebanyak 5 harokat atau 2 alif setengah. Maksudnya 5 harokat itu seukuran jari kita gitu, ngebuka jari kita. Idza jaa nasrullah, nah kayak gitu. Ya, prakteknya mempraktekkan ilmu tajwid terhadap membaca Al-Quran itu wajib hukumnya bagi setiap orang, atau istilah katanya fardu ain. Adapun istilah-istilahnya yaitu cukup satu orang saja yang mengetahui. Terus kemarin sudah sampai mana? Pembagian makhrajul huruf ya. Kemarin juga ada ayat Al-Quran yang disinggung, yaitu ayat 4 surat Muzammil. Ya. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan pelan-pelan dan tartil. Jadi tingkatan kita membaca Al-Quran, teman-teman harus diketahui ada 4. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama at-tahqiq. At-tahqiq. Maaf, saya nggak nulis di papan tulis ya. Papan tulisnya lagi dipesan. Lagi dipesan, sekarang lagi on proses. At-tahqiq itu adalah at-tahqiq. Itu membaca Al-Quran bagi orang-orang yang sedang belajar, yang baru belajar membaca Al-Quran. Yang kedua, tingkatan membaca Al-Quran itu namanya at-tartil. At-tartil itu membaca pelan-pelan sampai dihayati maknanya. Gak tahu maknanya, apa nih maknanya? Lihat ke kiri gitu kan suka ada terjemahan. Oh, itu maknanya. Sehingga sambil baca, sambil tadabbur, sambil memahami, sambil menyelami makna-maknanya. Pahala bacanya dapat, pahamnya dapat, kan gitu. Itu at-tartil namanya. Warattilil Qur'ana tartila. Dan itu yang dituntut oleh Al-Quran. Tingkatan yang ketiga baca Al-Quran itu at-tadwir namanya. At-tadwir itu adalah cepat enggak, pelan